Mana? Mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala wa faqihna fid din. Allahumma habib ilaina al-iman wa syahadata fi sabilik وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وكره إلينا الوهن. Hadirin hadirat saudara-saudaraku kaum mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih membiarkan mata kita bisa berkedip dan jantung kita masih bisa berdetak. Selama hayat masih dikandung badan, kita berikrar bahwa hidup kita akan kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita habiskan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walaupun dunia ini penuh dengan ujian dan rintangan, tetapi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh terlena. Tujuan kehidupan kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ia ridhoi atau ia cintai. Itu tujuan kita semua. Kalau sekedar profesi di dunia, sebagian kita mungkin ada yang secara kasat mata biasa-biasa saja, ada yang pejabat, ada yang miliarder, macam-macam. Tetapi itu semua hanya paket-paket kehidupan yang Allah titipkan kepada manusia. Memang tidak semua manusia harus sama. Allah membagi kedudukan rizki kepada setiap hambanya untuk menguji mereka semua. Yang kekurangan bersabar atau tidak, yang berlebihan bersyukur atau tidak. Semua paket yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian yang kita akan ditanya tentang itu. Latus alunna yauma idzin anin naim. Jangan kita terbayang yang akan ditanya kalau kita punya mobil mewah saja, punya pesawat saja. Tidak. Selama hayat masih di kandung badan, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa hidupmu? Untuk apa masa mudamu? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan menyerah. Keadaan kita hari ini itulah yang terbaik, dan hal tersebut yang akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang Ia ridhoi. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sebelumnya sudah disinggung ya oleh Ustadz Farid Batoti hafizahullahu taala. Saya nggak tahu kalau terjadi pengulangan, pura-pura nggak tahu aja. Iya, wis ngerti aku, Kang. Jadi ya kalau ada pengulangan anggap aja penguatan untuk pengetahuan kita. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya meminta kepada para hadirin yang hadir di majelis ini untuk kembali memperbaiki niat kita ketika hadir di majelis ini. Sebagian kita datang ke sini, masya Allah, dari rumah niatnya sudah untuk menuntut ilmu, agar kalau penuntut ilmu itu nanti didoakan oleh malaikat supaya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mungkin ada ke sini hanya mau dengar-dengar saja. Hanya mau ya ingin tahu saja, tapi semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik agar duduk kita di majelis ini menjadi kebaikan. Karena jangan sampai umur kita terbuang sia-sia. Segala yang mubah kalau kita niatkan ibadah akan menjadi kebaikan, apalagi yang memang itu sudah diperintahkan ibadah, maka kita harus betul-betul menjaga niat kita. Kemudian di majelis ini saya minta tidak ada yang tidur. Boleh tidur, cuma matanya jangan pejam. Boleh tidur senyenyak-nyenyaknya, cuma matanya jangan dipejamkan, itu aja. Boleh. Mudah-mudahan ada yang bisa tidur mata tetap terbuka. Mungkin ada yang bisa. Wallahu a'lam. Itu saja pesannya, ndak muluk-muluk. Kemudian kita lanjutkan, mungkin hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hak Allah Subhanahu wa taala sudah dibahas oleh ustadz sebelumnya. Sekarang hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tapi sebelumnya yang harus kita sadari, kita itu tidak berhak menuntut Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak menuntut Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak bisa dituntut, ditanya, ya Allah, kenapa engkau jadikan saya bukan pejabat, atau gagal terus nyalon berapa kali, atau apa? Tidak ada. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau enggak adil. Tidak ada. Allah yang akan nanya kita, memintai pertanggungjawaban. Adapun kata-kata hak hamba atas Allah itu hanya sekedar untuk memahamkan bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala itu tak terhingga, luas. Rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat yang diturunkan ke dunia ini hanya sebagian kecil dari rahmat Allah yang Allah pendam untuk nanti di negeri sesungguhnya, di akhirat. Ini rahmat Allah masih dibagi-bagi. Orang-orang yang nyembah selain Allah bisa kaya, bisa menguasai dunia, bisa menguasai Facebook, kaya. Padahal dia nggak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Ya memang itulah rahmat Allah. Tapi kelak rahmat Allah khusus bagi hamba-hamba Allah yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap nabi dan rasul Allah perintahkan dan wasiatkan kepada mereka agar mengajak manusia agar bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu takut sama Allah. Takut sama Allah itu apa? Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi sangat penting hal kita menjadi manusia yang bertauhid itu adalah pembahasan daripada yang telah dilakukan oleh rasul-rasul sebelum kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Ini sudah sunatullah. Allah ciptakan Nabi Adam, tapi Allah tahu nanti dari Nabi Adam ini akan terbagi jadi dua.
kubu kafir dan kubu mukmin. Mungkin nanti sebagian protes, ya kenapa nggak semuanya mukmin saja? Itu nggak boleh ditanya hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Kecuali kita yang ciptakan Allah, silahkan ditanya Allah kenapa ada yang kafir, kenapa ada yang mukmin. Panjenengan siapa? Emang Allah? Panjenengan tuh manusia biasa. Dulu kalau ibu bapaknya enggak nikah atau apa, ya enggak ada sampean. Nah, jadi kita ini diciptakan enggak usah menantang Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah yang terbaik. Tugas kita suruh menyembah Allah, sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak usah banyak bertanya. Percuma, walaupun satu dunia UNESCO kita panggil tuh bagian sejarah atau PBB, oh kita demo melawan keputusan Allah, tidak akan ngefek. Satu dunia bergabung mulai pertama sampai terakhir manusianya atau jinnya untuk mengkritik Allah Subhanahu wa taala akan membahayakan Allah, nggak akan bisa. Semuanya akan sia-sia. Tugas kita hanya mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itu yang pertama. Jadi ada yang mukmin dan ada yang kafir. Nah, yang kafir enggak Allah cintai, yang mukmin Allah cintai. Kan sebagian nyerah seperti orang-orang musyrik zaman dulu. Ya Muhammad, kalau kita ini ditakdirkan beriman, kan beriman sama kamu. Kan udah kakek moyang kita dulu begini. Enggak usah kalau ditakdirin kayak kamu, kita kayak kamu. Beralasan dengan sok tahu, dari mana kamu tahu? Sekarang ada ajaran, ikutilah syariat Nabi Muhammad yang mewarisi Nabi Ibrahim, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikutin. Kemudian dia menentang Nabi Muhammad dengan alasan, ya dulu bapak-bapak kita enggak gini. Kamu kan anyaran. Dulu kita udah biasa kalau kita mau berperang supaya pedang kita bisa terbang sendiri, bisa sendiri, pedangnya digantung di sebuah pohon khusus namanya Dzatu Anwat. Nah, itu bisa terisi itu pedangnya, bisa, karena belum ada itu rudal zaman dulu, belum nyampe otaknya. Jadi orang-orang musyrik seperti itu. Kemudian mereka terbiasa untuk kalau perlu sesuatu kemana? Ke tempat Lata Uzza. Lata Uzza itu adalah ikon orang-orang soleh yang diprasastikan. Nah, seperti itu. Ya niatnya bagus, tetapi Nabi Muhammad mengatakan sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kita semua kebaikan. Kemudian kayak tata cara berhaji. Hajinya juga sama, cuma dicampur labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka, gitu talbiyahnya kalau orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, cuma satu ada. Gimana? Tidak ada sekutu, tapi ada satu, tapi itu pun nggak ngefek gitu. Engkau menguasai, dia tidak menguasai. Ini apa maksudnya muter-muter? Udah nggak ada. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tempat segalanya. Sederhana yang diminta oleh Nabi Muhammad. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah, kalau nggak ada syirik, ya udah nggak ada. Kalau masih ada, ya berarti ya itulah yang disebut menodai. Ya zaman dulu juga namanya Abdurrahman juga. Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam ya namanya udah Abdurrahman, bukan Waluyo, lensa. Keren. Jadi udah, tapi ketika harus diperbaharui, namanya harus mengikuti kenyataan. Ayo betul-betul jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita mengatakan, ya Allah kenapa engkau ciptakan iblis? Iblis aja nggak gitu. Iblis ketika mau dihukum, ya pernah bantah sih, nggak mau sujud, tapi habis itu ya nanti nyerah, udah masuk neraka, ya gimana? Nggak ngeritik Allah. Pernah sih sekali. Ya kalau mau ngeritik berarti panjenengan berguru sama iblis. Sampean berguru sama iblis, suka ngeritik Allah. Ya Allah, dia kan junior, saya kan senior. Duh, iya, dulu dunia ada, bahkan yang memakmurkan dunia itu bangsa kita, jin dan jin. Jin kan belum ada, jin dan jin.
Nah, kan jin itu dari api. Nanti iblis itu yang paling mantap, the big boss. Itu dari api. Kita ini kakak kelas. Kita ini senior. Nabi Adam dari tanah diinjak-injak pula, diinjak-injak. Kita suruh sujud sama junior, adik kelas dari tanah. Mampu lemah. Lemah itu kan doif. Lemah itu kan lemah. Doif itu bahasa Arab. Doif itu lemah. Lemah kan tanah. Lemah kan tanah. Tuh kalau bahasa Jawa betul nggak? Betul. Makanya kan lemah kok. Orang lemah. Nabi Adam itu kan lemah. Orang lemah dari tanah. Akhirnya tambah sombong. Lihat sombongnya bukan karena syirik Allah hukum. Tapi ketika dia menantang Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk dari pembangkangan yang membuat imannya bisa hancur. Jadi ingat, kedurhakaan iblis itu dia bukan syirik yang dia iblis buat Tuhan iblis lagi. Dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dia tentang, bisa dihukum kekal di neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Ya, paling bertakwa, mudah-mudahan. Semuanya merasa paling, tidak apa-apa berlomba-lomba dalam kebaikan, cuma jangan di publik. Saya paling keren, tidak boleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sunatullah. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Jadilah seorang mukmin yang betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Nabi ketika baiat Aqabah itu masih SMA. Masih 18 tahun. Dulu tuh sahabat Nabi itu muda-muda semua. Justru yang Quraisy yang kejam-kejam itu generasi ya merasa senior, mungkin dia merasa senior. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ya sama Nabi umurnya waktu itu ya masih muda, 25, sama Umar itu muda, Utsman bin Affan muda, apalagi Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas itu masih 16-17 tahun. Anas bin Malik, semuanya itu anak-anak muda. Karena anak muda itu masih bersih. Tapi kalau salah isi, berani matinya juga nggak bagus. Jadi anak-anak muda di sekitar Nabi SAW termasuk Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu dari kalangan Ansor. Ansor itu kenapa sih ada orang Ansor di Madinah? Karena dulu ketika Yaman itu kena banjir, Sabah itu bendungannya pecah. Sudah habis waktunya? Belum? Kirain belum apa-apa, suruh berhenti. Oke, jadi akhirnya mereka berhijrah cari tempat supaya bisa hidup lah, menyambung hidup, akhirnya ke Madinah. Maka mulailah ada orang-orang Arab di Madinah. Nah, sebelumnya kalau dalam beberapa referensi sejarah Yahudi sudah duluan. Karena Yahudi itu ditindas sama Romawi, akhirnya mereka mencari wasiat Nabi mereka bahwa di akhir zaman akan ada Nabi yang diutus, ciri-cirinya dia tinggal di sebuah iklim yang dilingkupi oleh gunung-gunung hitam, kemudian banyak kurmanya. Nah, itu kenanya di Madinah. Jadi mereka itu ke Madinah di samping terjepit, diusir sama Romawi karena ada niat keagamaan, ada wasiat dari Nabi Musa akan ada penyelamat akhir zaman, tinggalnya di situ. Dia akan diusir dari kaumnya, pindah ke situ. Nanti itu kan juga sama, yang Nasrani juga gitu, karena sama aja, Taurat Injil itu sama. Nanti Salman Al-Farisi kan sengsara membuah nikmat itu, dia mau nyebrang kemudian dijualnya pas ke Madinah. Nah, itu kan pertama sedih, Salman Al-Farisi kok malah dijual, dia mau ke Madinah malah dijual ke Yahudi. Justru dijual ke Yahudi itu akhirnya bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Itu sengsara membawa nikmat. Kan niatnya aduh saya mau hijrah, mau ketemu Nabi akhir zaman, kok malah dijual begini, jadi budak lagi. Sedih, padahal nggak tahu di situlah justru ketemunya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malakulihal. Jadi mereka ada di situ, Yahudi ada di situ. Nah, termasuk Mu'adz bin Jabal adalah orang-orang Ansor, penduduk situ. Itu ketika baiat Aqabah masih 18 tahun.
Bahkan ini tokoh mukri ahli Al-Qur'annya sahabat. Rasulullah mengatakan, "Khudhul Qur'an min arba'ah." Khudhul Qur'an min arba'ah. Ibnu Abdi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa lagi? Ubay bin Ka'bin, Mu'adz bin Jabal, siapa lagi satunya? Salim ibn Ma'kil, Maula Abi Hudzaifah. Itu 4 orang sahabat Nabi yang fokus qiraat. Jadi sama Nabi. Bukan berarti Abu Bakar nggak keren, Umar nggak keren ya, tapi namanya manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi ada yang fokus di Quran, Abu Hurairah fokus di hadis, ngapal hadis terus, di masjid terus. Yang lain dagang, tetap dagang. Ya namanya juga harus ada yang lengkapi, ada yang nuntut ilmu, ada yang ekonom. Abu Bakar itu pedagang, Utsman juga, Abdurrahman juga, Khalid bin Walid itu panglima perang yang hebat. Makanya masing-masing harus ada sendiri tempat-tempatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mu'adz bin Jabal itu generasi muda ketika Rasulullah meninggal itu usianya masih 34 tahun. Masih 34 tahun. Beliau meninggal usianya 34 tahun. Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, dia diwakilkan oleh Nabi suruh ngajarin penduduk Mekah tentang Islam. Jadi Nabi pulang lagi ke Madinah, yang tinggal di Mekah ngajarin Islam siapa? Mu'adz bin Jabal. Terus karena dia ahli Quran, pandai dakwah, juga diutus ke Yaman, tempat dulu, tempat kakek moyang lah. Balik ke Yaman, terus diingatin, Yaman itu peradabannya Nasrani. Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Kamu akan datang ke penduduk yang itu Nasrani, ahlu kita, banyak Kristen. Ya kisah-kisah Abraha lah juga dulu kan. Apa namanya? Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadi di sini juga lihat Rasulullah sangat risau. Jadi dakwahnya Nabi itu betul-betul ingin menyelamatkan manusia dari menyembah selain Allah kepada nyembah Allah saja, atau nyembah Allah tapi masih dengan apa namanya? Embel-embel yang lain. Ya orang Kristen juga Tuhannya Allah. Kalau orang Arab, Kristen Arab sampai sekarang, mau di Yaman, mau di Bahrain, atau mau di mana? Di Syam. Ya, kalau nyebut Tuhan ya Allah juga lebih fasih. Allah. Nah, sama Tuhannya Allah. Ya tapi kan mereka punya pernyataan yang salah tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan Mu'adz agar meluruskan itu. Jadi ini salah satu bentuk dakwah. Dakwah yang kayak Nabi itu betul-betul menyelamatkan orang yang jelas-jelas salah. Kayak betul. Itu harusnya sasaran kita juga. Yang dari Kristen gimana supaya mengenal Islam. Itulah dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Raja Romawi disuratin, diajak, seperti itu. Jadi memang betul-betul menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya tauhid. Jadi Mu'adz bin Jabal adalah yang akan menceritakan kita tentang hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Mu'adz? Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Saya pernah dibonceng oleh Nabi di atas keledai namanya Ufair. Nabi juga ngasih nama keledainya, kasih nama Ufair. Ya, nanti penjenengan punya binatang apa, kambing, keledai di rumah, kasih nama nggak apa-apa. Jadi keledainya Nabi itu Ufair. Nanti sebagian ulama itu kalau baca hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal itu macam-macam. Ada yang ngasih judul boleh memberi nama binatang, ada yang nanti ngasih judulnya rahmat Allah maha luas, ada yang ngasih judul tawaduk Nabi. Oh jadi satu hadis cara pandangnya beda dari ulama-ulama hadis ketika menuliskan hadis ini. Jadi saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai namanya Ufair. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqallahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak apa yang menjadi hak Allah atas manusia? Kemudian Nabi diam. Kalau di riwayat Bukhari, Nabi diam. Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi diam. Kemudian tanya lagi, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqallahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak apa yang menjadi hak Allah yang harus dilakukan oleh seorang hamba?
Allahu wa rasuluhu alam, diam lagi sampai 3 kali, baru Rasulullah mengatakan hak Allah atas hamba an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala disembah dan tidak disekutukan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hak hamba atas Allah? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Hak hamba atas Allah alla yu'adzibahum in fa'alu dzalik. Jadi enggak akan Allah azab kalau sudah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'adz kan ketika dengar begini cek gampang ya. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah enggak diazab. Kayaknya enak tenan. Gampang kan kabeh bisa, orang Jawa bisa, orang Bugis bisa. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bisa. Gimana Rasulullah? Saya share ya. Saya share nih ke grup-grup pengajian sahabat Nabi yang lain. Kata Nabi, la fayattakilu, jangan di-share dulu. Nanti mereka meremehkan berbuat baik, berlomba-lomba berbuat baik. Nah, hadirin yang mau kita renungkan di sini adalah apa yang menjadi hak hamba. Kalau baca hadis ini sepintas, ya memang kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul-betul bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kayak enak. Tapi ingat, Nabi itu hidup dengan penuh perjuangan di Mekah dan di Madinah itu untuk la ilaha illallah ini. La ilaha illallah. Jadi enak-enak susah gimana gitu. Enak-enak susah. Dan yang harus dicatat, hadis ini kabar gembira, ndak usah ditolak. Tapi kok bisa bocor ujung-ujungnya? Oh, Mu'adz berarti nggak taat sama Nabi. Gimana itu? Katanya ojo di-share. Tapi malah di-share. Kan di akhir hayatnya Mu'adz, nanti kalau gua sembunyiin dosa lah. Alah, tak kasih tahu aja. Akhirnya sampai ke kita hari ini. Padahal seandainya Mu'adz nggak ngasih tahu nggak dosa. Rasul mengatakan. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus dicatat adalah memang Islam itu, Nabi Muhammad itu ngajarkan ke umatnya pakai dua sisi ngasih harapan dan sisi nakut-nakutin. Sisi ngasih harapan, sisi nakut-nakutin. Jadi apa? Targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Kalau udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makanya Rasulullah SAW kan gampang ngomong ke Quraisy, Quraisy, ayolah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Siapa itu? Abu Thalib ya? Abu Thalib, pamannya Nabi. Ayo paman, silahkan dilafalkan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi jangan pikirin yang syirik itu betul-betul Allah Maha Esa. Ayo masuk surga. Ayo dikit aja. Katakan. Ya karena memang kalimat itu bisa menyelamatkan kita. Nah, tetapi yang harus kita pelajari juga, kata Hasan Al-Basri, la ilaha illallah itu punya syarat dan punya kunci. Kalau la ilaha illallahnya dilanggar juga bisa batal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi secara umum memang kabar gembira. Sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, secara umum nggak boleh diganggu gugat hartanya. Loh, dia masih berzina, masih nyuri sandal orang yang bagus-bagus itu, bawa sandal jepit pulang pakai Eiger, apa Eiger ya, Eiger. Aduh, di masjid ambil motor orang, la ilaha illallah juga. Gimana itu? Ya itulah yang kata Nabi, nanti ada umat la ilaha illallah masih imannya tipis, akhirnya begitu. Nah, yang akan kita bahas, umat la ilaha illallah, hamba-hamba Allah itu berlevel-level di dunia dan di akhirat. Nah, kalau di dunia itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, tentang tingkatan hamba Allah Subhanahu wa taala, nanti haknya juga beda. Haknya juga beda di akhirat. Nah, yang pertama, atau saya bacakan aja. Hadirin silahkan catat dalam surat Al-Hajj. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalikal fadlul kabir." Nah, ini derajat di dunia. Jadi manusia itu tidak keluar dari 3 golongan ini. Kita di sini juga nggak keluar dari 3 ini.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewariskan Alkitab. Nah, yang dimaksud Alkitab kata Ibnu Jarir itu jadi syariat-syariat terdahulu diringkas dan udah sempurnakan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diwariskan kepada umatnya untuk kita laksanakan isinya. Isi poin inti Al-Qur'an adalah mengajak manusia kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Jadi summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Nah, jadi yang pertama level paling bawah dulu, juara ketiga zalimun li nafsi. Jadi ada orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendalimi dirinya. Yang kedua ada yang muktasid, tengah-tengah wae, sedang-sedang dia ya ibadah tapi nggak terlalu ulet lah, ya standar lah. Nanti ada wa minhum sabiqun bil khairat, ada yang berlomba-lomba untuk terdepan dalam beramal. Terus pokoknya lomba, kamu sedekah 1000, saya 1500, kamu 1500, saya 2000, kamu 2000, saya terus. Nah, ini paling tinggi. Nah, ini level di dunia. Jadi kita baca perkataan Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Di sini dikatakan dia membawakan hadis dari asar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan ahli tafsirnya sahabat radhiyallahu taala anhum yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Abbas, "Tsumma awrathnal kitab" sampai ayat Al-Fadlul Kabir. Hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanat Alkitab kepada mereka. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu ada yang mendolimi dirinya sendiri dan ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghendaki, dan bisa juga akan diazab kalau Allah menghendaki. Nah, ini dolimul nafsihi, orang Islam umat Muhammad tapi mendolimi dirinya dengan berbuat dosa. Allah katakan jangan main judi akhirnya bangkrut. Ya kalau menang seneng ya, wah pasang menang dapat mobil Piala Dunia, menang, dapat, kalah bangkrut. Nah, apalagi lagi korupsi, ya menang, pas ketangkap bangkrut. Jadi ya memang enak dalam kemaksiatan, cuma ya mendolimi dirinya sendiri. Padahal apa yang Allah larang itu untuk kebaikan kita. Jangan berbuat zina supaya masyarakat tentram. Kalau berbuat zina nggak tentram, hidup nggak tentram. Bayangin kalau manusia semua berbuat zina sampai nanti di akhir zaman itu berzina di jalan-jalan biasa. Mau bagaimana? Manusia berarti sudah sama dengan bebek atau kucing. Kucing aja isin-isin. Kucing itu isin-isin kalau mau melakukan pernikahan, sembunyi, lari-lari. Ini manusia terang-terangan, minta disoting lagi. Ya itu mendolimi diri mereka sendiri. Yang mereka untung memang dapat uang atau apa, tapi ya rugi. Kamu dolimi dirinya sendiri. Kita berbuat maksiat, ya kalau salah nanti dihukum juga rugi sendiri. Ya rugi sendiri. Allah itu nggak nyuruh kita manusia, anak-anak berbuat baiklah sama orang tua, ya kita juga yang untung. Orang tua seneng anaknya baik ya. Sama anak juga untuk dia sendiri. Kalau baik sama orang tua kan dikasih sama orang tua. Kalau marah-marah terus ya dibeliin motor lah. Mau dibeliin motor, mau dibeliin bandel. Ndak putat sama orang tua, rugi sendiri. Belum azab akhirat itu lebih besar. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Jadi perintah Allah semua itu untuk kita, untuk kebaikan kita. Jangan Allah, engkau butuh aku ya untuk nyembah kamu. Enggak, Allah enggak butuh kita. Kita ini taat, sholat gini ya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mendolimi diri sendiri dengan berbuat berbagai macam maksiat, mendolimi diri mereka sendiri. Tapi ini tetap maghfurun lahu selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia belum melakukan pembatal keislaman, maka dia tetap menjadi umat Muhammad. Jadi tidak boleh kita kamu tadi habis berbuat salah, habis mencuri, habis merampok, kamu itu kafir, kamu masuk neraka. Kan tidak boleh. Dia tetap umat Muhammad, khilaf, lagi berbuat salah.
Ya Nabi Muhammad juga tahu. Dulu zaman Nabi Muhammad ada sebagian sahabat yang khilaf, berzina, ngaku dihukum. Ada yang subhanallah sampai siapa? 3 sahabat orang yang paling dekat dengan Nabi. Hasan bin Sabit itu apa? Jubirnya Nabi. Jubir itu juru bicara, juru kampanye. Orang kafir ngeritik Nabi, balas lagi. Mantap. Hasan bin Sabit. Ini termasuk 3 orang yang dihukum karena terpengaruh oleh isu di medsos waktu itu bahwa Bunda Aisyah berbuat serong. Itu wahyu belum turun. Di sini sampai beberapa bulan Rasul tidak memutuskan salah atau benar, belum ada wahyu. Saking kencangnya isu, sebagian sahabat dihukum sama Nabi terpengaruh, termasuk sahabat yang utama yaitu Hasan bin Sabit membenarkan isu itu bahwa Bunda Aisyah sahabat bisa khilaf, namanya juga manusia. Akhirnya Rasulullah hukum. Ala kulli hal, sisi-sisi kemanusiaan itu ada sama siapapun, cuma bagi orang-orang yang bertaubat jelas Allah ampuni. Tapi kalau mati belum bertaubat, masih dalam keadaan bisa diampuni atau Allah adab dulu, tapi nanti endingnya tetap surga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia tidak berbuat pembatal keislaman, entah itu kata-kata atau perbuatan. Kalau dia berbuat atau berkata yang membatalkan keislaman, la ilaha illallahnya batal. Seperti orang-orang musyrik dulu, kan la ilaha illallah. Bahkan dulu mengakui Muhammad itu ya bagus. Nah, jadi contoh kecil gini. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, sebagian orang Arab itu nggak mau bayar zakat. Nggak mau bayar zakat. Sebagian orang Arab nggak bayar zakat karena alasan mereka, lah bayar zakat ini kan khusus buat kanjeng Nabi. Kalau kita bayar zakat ke Nabi jelas didoain Nabi, mantap. Kalau ini bayar ke Abu Bakar, udah kita tetap sholat, kita tetap puasa, tetap haji, cuma nggak bayar zakat. Kata Abu Bakar, jangan dipisah-pisah. Ini nggak ada hubungannya dengan itu. Ini syariat Allah. Bayar zakat tetap harus, zakat mal kalau sudah sampai nisab diserahkan, diambil oleh siapa? Oleh pemerintah. Nanti nisabnya kalau kambing udah sampai 40, satunya masuk baitul mal, nanti dibagikan kepada orang-orang yang lemah. Sapinya berapa? Kalau uangnya emasnya sudah 85 gram, sudah diam 1 tahun, atau kalau diuangkan triliun itu udah ngendap 1 tahun, jadi keluarin 2,5%. Nah itu sebagian orang-orangnya nggak mau. Abu Bakar mengatakan bayar, kalau nggak bayar kita akan perangi. Kata Umar bin Khattab, jangan, kan mereka la ilaha illallah. Nah ini ada beberapa perbedaan pandangan antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan nggak boleh dipisah, ini juga syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kalau menentang itu bisa selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya. Tapi kata Umar, lah kan mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Umar, kan Nabi pernah bersabda, siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Siapa saja udah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harta darahnya harus dijaga, nggak boleh diganggu, dia saudara seiman. Kata Abu Bakar, Umar, lanjutin dong hadisnya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Ini hak, harta ini bagian haknya, harta. Zakat itu haknya harta, harus dikeluarin. Terjadi perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar dalam Sahih Bukhari. Nanti ujung-ujungnya Umar mengatakan yang benar itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini contoh bahwa kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, kita juga harus hati-hati. Jangan-jangan kita melakukan amalan atau perbuatan yang itu membatalkan la ilaha illallah. Mengejek Allah, mengejek Rasul, mengejek Al-Quran, mengejek syariat, itu bisa membatalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi itu juga harus diketahui supaya nanti kalau kita, ya Allah saya kan punya hak la ilaha illallah, betul-betul bermanfaat la ilaha illallahnya, belum dia batalkan dengan perkataan yang membatalkan keislaman atau perbuatan yang membatalkan keislaman. Kemudian wa muqtasiduhum, kemudian di sini diterangkan fadzalimuhum yughfar lahu wa muqtasiduhum yuhasabu hisaban yasira.
Nah, adapun yang tengah-tengah itu nanti dia akan dihisab dengan hisab yang gampang. Ini untuk di akhirat. Wasabiquhum yadkhul jannah bighairi hisab. Jadi kalau tingkatan di dunia manusia itu satu, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan, sabiqun bil khairat. Ini namanya wasabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun. Ini sama dengan itu. Nanti muktasid, orang yang tengah-tengah itu ashabul maimanah kalau di akhirat. Gelombang kedua, ya nggak terlalu kenceng amal solehnya tapi nggak maksiat dia, masya Allah, yang wajib-wajib. Kalau yang ini sunnah-sunnahnya pokoknya sampai derajat tertinggi. Kan ada hadis, mau dekat sama Allah gini caranya, lakukan yang wajib-wajib, kamu udah jadi wali Allah. Mau lebih keren lagi, tambah yang sunnah-sunnah lebih tinggi, nanti Allah akan menjadi pendengaranmu apabila engkau mendengar. Tapi bukan berarti bedatul wujud, tetap beda. Allah kholik, ini makhluk, itu bahasa seperti itu. Jadi makin tinggi, sebisa mungkin diamalkan apa yang telah diperintahkan. Itu sabiqun bil khairat. Nah, kalau yang tengah ini apa tadi? Muktasid. Muktasid itu ya yang wajib-wajib. Apa namanya? Enggak suka berbuat maksiat kayak yang pertama itu, gatel kalau enggak curi yang pertama itu. Jadi kalau enggak maksiat itu gatel, udah kecanduan. Angger orang minum itu enggak enak ya. Angger orang minum itu enggak enak. Ya, minum. Kan kalau nggak minum nggak enak kan, tapi minumnya nggak boleh. Nah itu ya udah kecanduan. Kalau nggak fly nggak enak. Oh ya, anak-anak SMA kadang-kadang astagfirullah, artis-artis nanti dimarahin ya nyinggung artis. Apa namanya? Ya gimana, tapi masih Islam, umat Muhammad masih sholat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sih nggak ada perkataan dan perbuatannya ngejek-ngejek Islam, mudah-mudahan. Yang penting masih la ilaha illallah, minimal level 3 lah. Dolimun li nafsi. Bisa Allah azab langsung kalau Allah berkehendak, atau ampuni langsung dosanya banyak, Allah tetap masukkan surga. Tuh nanti kalau zaman dulu ada orang yang rajin bunuh orang, preman, rajin nih, nggak tanggung-tanggung. Terus tanya sama ustaz, gua ini dosanya banyak, bunuhin orang 99 udah yang gua matiin, bisa nggak ya saya tobat? Kata ustaznya, wow, gede banget dosa lo. Nggak mungkin. Oh, lo yang ke 100. Nah, ini ustadznya dibunuh juga 100. Habis itu datang lagi ke ustadz yang lain. Gimana? Saya udah mateni orang akeh banget, 100 genap. 100. Bisa tobat nggak? Bisa. Syaratnya kamu tinggalkan lingkungan yang jelek itu. Karena sohib sahib, teman itu bisa narik. Ya nggak? Ya kalau temannya suka goyang ya kita goyang juga. Bisa kalau goyang ya goyang juga. Ya nggak? Kalau di masjid rajin, masya Allah ya rajin juga. Gitu ya, tergantung. Makanya lingkungannya itu tinggalin. Akhirnya siap. Akhirnya dia berjalan menuju kampung yang baik-baik, lingkungan yang baik-baik. Jalan, pas jalan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu malaikat rahmah dengan malaikat adab adu mulut. Wah, ini bagian saya diazab, dosanya gede, belum beramal, baru tobat doang modalnya. Terus kata enggak, dia mantap udah tobat, ini jatah gua, pengikut gua. Apa? Akhirnya hitung jaraknya jauh mana, dari negeri jelek ke negeri bagus dekat mana. Habis itu dihitung, Allah suruh, itu rahmat Allah, buminya aja suruh curang. Jadi buminya itu bergeser ke bumi yang lebih tempat yang lebih bagus. Pas dihitung-hitung beda berapa aja. Apa namanya? Kalau timbangan itulah beda berapa on gitu lah. Jarak paling beda beda dikit lah. Nah, jadi menang ke negeri yang baik kanan. Itu akhirnya dievakuasi oleh malaikat rahmat. Masya Allah, Allah tolongin, udah masya Allah belum berbuat amal. Nah itu yang penting, syaratnya ini harus dipahami, ini nggak syirik. Kalau dia berbuat syirik, walaupun amal ibadahnya nggak berhenti, kalau dia melakukan pembatal keislaman satu saja dan belum bertaubat, selesai, amal ibadahnya akan hancur semua. Bahkan Allah mengancam para nabi, kalau berbuat syirik pun akan selesai amalnya. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi, kalau kelompok level 3 itu umat Islam yang rajin berbuat dosa, itu dua kemungkinan. Dia nanti kalau mati Allah masukkan surga langsung, atau Allah cuci dulu. Itu istilahnya jahanamiyun. Jahanamiyun itu mantan
penduduk jahanam. Tapi keren juga, jahanam itu nanti masuk surga. Jadi orang yang pertama kali terakhir masuk surga itu ceritanya dalam hadis itu gini. Dia itu terakhir keluar dari neraka, merangkak, kena api kadang-kadang, selamat kadang-kadang. Pokoknya pas sampai ujung udah bebas. Alhamdulillahi alladzi najjani minki faqad a'tani Allahu syai'an lam yu'ta ahad minal alamin. Woi, mantap, nggak ada orang yang dikasih kayak saya ini sama Allah. Nggak ada. Saking besarnya azab Allah, ketika dia selamat, dia merasa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diselamatin itu cuma dia ngerasa. Padahal bis terakhir Bani. Terakhir. Ya Allah, revisi edisi terakhir sombongnya. Ya Allah, tapi kan sakingnya udah selamat itu wis seneng. Udah begitu. Udah jauh dari neraka, ngelihat Allah Subhanahu wa taala tampakkan pohon, di situ ada airnya sejuk. Kemudian dia mengatakan, ya Robbi adnini min tilkal syajarah li astadil bidilliha wa ashrabu min ma'iha. Ya Allah, terus swear gitu kalau ya Allah, saya itu mau ke pohon itu supaya bisa nyantai-nyantai, kipas-kipas sama minum-minum. Janji deh, la as'aluka ghairoha. Janji, saya swear, janji nggak minta lagi, itu aja ke sana di bawah pohon minum-minum. Kata Allah, wahai anak Adam, bener ya, janji ya, nanti kalau udah ke sana nggak minta lagi. Iya, janji. Habis itu Allah Subhanahu wa taala dekatkan. Udah sampai sana, Allah tampakkan pohon yang lebih mantap, air lebih mantap. Mulai nggak sabar. Malu-malu minta juga, ya Allah, dekatkan saya sama pohon itu yang lebih mantap, lebih keren. Janji nggak minta lagi. Serius. Itu Allah dekatkan. Habis itu melihat surga. Padahal udah janji nggak minta lagi ngelihat surga. Ya Allah, masukkan dong ke surga. Lah katanya udah janji, cuma di emperan doang tadi. Ya gimana ya Allah? Ya Allah, masa nggak dikasih? Nabi Muhammad ketika baca hadis ini, kalau ada dalam ilmu hadis tuh hadis musalsal bil dhahak. Jadi Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadis ini ketawa, sahabat ketawa, tabiin ketawa sampai hari ini. Kalau yang punya sanad hadis ke Imam Muslim contohnya. Jadi hadis musalsal bil dhahak. Jadi nanti pas masuk surga pun, pas dia masuk surga apa ngomongnya itu tadi, disambut 2 bidadari, diberi kerajaan seperti 10 kali lipat kerajaan penduduk bumi. Dia mengatakan apalagi gini, pas disambut bidadari mengatakan gini 2 bidadarinya, aduh kalau bidadari akhirat tuh nggak bisa dibayangin. Kata Rasulullah SAW, sebelah rambutnya saja atau kerudungnya saja, sebagian ulama mengartikan wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha, baru kerudungnya aja udah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana senyumannya, mati antum. Pingsan, mabuk langsung, ya nggak? Anggur merah itu loh, senyuman itu bisa membuat dia kan kadang-kadang disenyumin ya nabrak kita, Jadi bagaimana dengan itu? Kata Nabi lebih baik daripada artis-artis. Aduh, miss word tuh, aduh nggak ada apa-apanya. Jadi dia digapit oleh itu. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alaka lana wa ja'alana laka. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kamu itu jadi 2 ya, nggak 1. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kamu tuh jadi suami kita dan kita jadi istrimu. Subhanallah. Terus dia apa katanya? Memang mantap. Allah itu memang cuma ngasih saya yang begini. Nggak ada yang dikasih kayak saya. Ya Allah, padahal surga paling rendah, paling terakhir, merasa paling keren. Itulah surga. Jadi kata Nabi, surga itu 100 derajat. Yang berjihad masuk surga, yang cuma duduk masuk surga. Kata Rasulullah SAW. Alladzi jahada fi sabilillah walladzi yajlisu fi ardihi. Tapi kata Nabi, surga bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi itu namanya Firdaus. Nah, Firdaus itu bahasa Romawi, Parades. Itu sebagian orang-orang Romawi, Parades itu kebun artinya. Nanti kalau orang, Quran copy paste, ya enggak lah. Dulu Nabi Adam itu kan yang buat Allah Subhanahu wa taala titipkan bahasa kepada Nabi Adam. Jadi dari situ bahasa bercabang-cabang. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi satu bahasa dengan yang lain ada kesamaan tuh wajar saja. Bahasa Jawa dengan bahasa
apa gitu, bahasa Inggris kadang-kadang ada mirip apa namanya, apalah nanti silahkan dicari. Ala kulihal, jadi intinya itu tuh manusia yang jahanamiyun apa. Jadi di anu dulu iya Nabi nyebutnya jahanamiyun. Orang-orang kalau di kita jahanam itu kayak kalau masih mending jahanamiyun tuh masih mending masuk surga nanti. Tapi kalau jahanam selamanya, nah, itu susah itu. Kenapa nggak punya la ilaha illallah? Nggak punya la ilaha illallah akhirnya nggak bisa masuk. Makanya Nabi capek sampai ketika mau meninggal pun pesan jangan syirik saking takutnya. Nabi nggak mengetahui yang gaib ya, itu buktinya pas Bunda Aisyah disebarin isu begitu di medsos sama orang munafik, begitu kecamnya begitu, Nabi nggak tahu. Kalau tahu Nabi yang gaib, wah ini kan ada rekamannya, ini nggak berbuat Bunda Aisyah. Ketika kalung Bunda Aisyah hilang, dicari-cari tengah malam, semua sahabat cari-cari sampai nggak ada air. Pas untanya berdiri, ternyata kalungnya di bawah unta. Kalau tahu yang gaib kan tinggal atau ada di nggak tahu. Nabi Sulaiman juga nggak tahu. Hud kemana aja telat, ya kan? Hud kata Nabi Sulaiman, kamu kalau nggak bener laat bahanna, kamu kalau dusta loh, info kamu bohong, saya sembelih kamu. Nabi Sulaiman nggak tahu. Harusnya Nabi Sulaiman ngelihat di sana Yaman kan jauh, Palestina ke Yaman, pakai drone juga, harus drone yang mantap itu, satelit lah. Zaman dulu nah satelit aja masih melenceng-melenceng, Google itu, Gojek aja masih tersesat kadang-kadang. Mas kok di sini betanya? Kok saya ke sini? Salah, Google Map-nya masih belum dapat asupan gizi. Taib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dzalimun li nafsihi. Yang kedua muktasidun. Muktasidun itu tengah-tengah, yang wajib-wajib, rajin, Masya Allah. Nggak maksiat ya jatuh sesekali saja. Nah ini nanti kalau di akhirat yuhasabu hisaban yasiro, hisabnya gampang. Itu kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang ashabul yamin. Juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang siapa? Orang yang menerima kitab dengan tangan kanan. Jadi dapat tangan kanan, kemudian saya dapat kitab umuk kitabiyah nih, baca, dapat kitab dari tangan kanan, jelas masuk surga. Pamer sudah. Ya kayak Piala Dunia. Padahal kepalanya udah pusing kena bola itu. Nah, kalau betul-betul sukses itu nanti kita dapat kitabnya terbang, kita set dari kanan. Itu baru sukses. Makanya dalam bahasa Al-Qur'an sampai umuk kitabiyah. Ini gua dapat. Nah, udah enggak usah ria-ria, ini ria enggak apa-apa sudah di sini. Karena kita udah menang berarti masuk surga. Nah itu nanti orang yang dapat kitab dari tangan kanan. Nah ini orang yang ini nanti dihisabnya itu hisabnya mudah. Jadi ada orang hisab itu ada dua jenis. Kata Rasulullah SAW, hisaban yasira dan hisaban asira. Hisab yang susah, hisab yang gampang. Hisab yang gampang itu ardun, kata Nabi. Ardun itu catatan amalnya dilihatkan kan semua nanti. Kok bisa tahu Allah ya? Ada file kita semua, gerak-gerik kita. Ada CCTV aja bisa tahu kok. Allah masa nggak punya? Allah lebih punya. Presdis itu satu aja bisa. Zaman Belanda masih ada. Jakarta Tempo Doeloe. Waktu kita dibombardir sama Sekutu Surabaya, bagaimana berjuang itu masih ada rekamannya. Masya Allah, berapa tahun yang lalu? Belum lahir tapi kayak ngerasa, berjuang. Masya Allah. Allahu Akbar katanya. Are Surabaya. Masya Allah. Pemuda-pemuda dari Kalimantan datang semua membela Surabaya dari serangan sekutu. Jadi semangat lagi. Jadi zaman dulu aja kita ini punya alat. Coba kita berpikir, Allah itu ngerekam semua yang kita lakukan. Jadi Allah nggak zalim nih. Kamu hari ini nyolong, hari ini. Tapi kalau orang hisaban yasiro itu cuma dibuka gini aja. Ardun itu kalau kita baca itu baca cepat gini. Kalau guru yang ngoreksi ya, guru ngoreksi ini ketahuan udah anaknya mantap. Lihat nomor 1, udah 100 atau 95. Tapi kalau yang bandel-bandel, yang nggak pernah masuk, yang itu, ini nih salah. Nomor 2 belum diisi. Nomor 3 nggak nyambung jawabannya. Ketat itu yang binasa. Tapi kalau masih Islam ya masih surga juga ujung-ujungnya. Nah mudah-mudahan kalau kita, nanti harapannya yang level 1 itu sabikun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah kalau ini di akhirat masuk surga tanpa hisab.
Nggak usah tanya ini bukunya, udah jelas ini, udah jelas para nabi masuk. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, itu udah jelas. Nanti ada sahabat Nabi yang kalau dalam hadis tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, ada namanya sahabat Nabi Uqasyah bin Mihson. Itu juga sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Itu meninggal di usia 45 tahun. Dia berjuang bersama Nabi, berhijrah bersama Nabi, ke Madinah, Uqasyah. Terus kan ada yang minta nanti kan, ya Rasulullah saya kan Uqasyah minta gini, ya Rasulullah doain dong saya supaya masuk orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Kata Nabi, kamu termasuk. Kemudian ada satu orang lagi, ya Rasulullah saya juga dong doain supaya masuk surga tanpa hisab. Mohon maaf, sudah didahului sama Uqasyah. Bahasa Rasul itu halus, udah kedahuluan. Maksudnya dia tuh nggak masuk surga tanpa hisab. Kalau kata Abu Umar Ibnu Abdul Bar, kata pensarah hadis, yang ngomong ini orang munafik. Jadi ya Nabi tetap halus bahasanya. Nabi tetap halus bahasanya, udah keduluan, seperti itu. Nah tapi intinya kita silahkan berharap nggak dosa, karena Nabi sudah ngomong seperti itu. Kata Nabi, surga itu mi'ah darajat, 100 derajat, antara satu dengan yang lain itu seperti langit dan bumi. Kalau mau minta, monggo minta yang paling keren, super, yaitu surga Firdaus. Kata Rasulullah apa? Fa innahu a'lal jannah wa ausatuha, surga tertinggi dan surga paling tengah. Itu. Jadi kita nih walaupun biasa-biasa begini enggak apa-apa, minta, enggak dosa. Minta sama Allah sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya. Jangan aku enggak mungkin kayaknya. Justru kalau kita pernah berbuat maksiat, di situ pesan kita untuk bertaubat. Kan dulu sahabat Nabi pernah gini, jangan-jangan yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jangan-jangan yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang murni, tidak pernah lahirnya dari keluarga Islam. Kalau kita kan mantan-mantan syiriker dulu. Kita kan syiriker dulu. Loh, iya, sahabat-sahabat Nabi kan dulunya jahiliyah. Syiriker, berbuat syirik, bertaubat. Khalid bin Walid tadinya syiriker, berbuat syirik, bahkan mau bunuh Nabi di perang apa? Perang Uhud. Besoknya jadi tentara Islam, berbalik-balik. Mau memusuhi jadi berteman. Bisa, banyak kan yang begitu. Banyak. Tadinya nggak suka, saya akan hancurkan dengan seluruh kekuatan saya. Besoknya udah habis waktu kan. 5 menit lagi loh, waktu adalah emas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sih bisa saja, yang penting taubat. Jadi yang pernah melakukan maksiat, kita semua pernah melakukannya, mari kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu jami'an ayyuhal mu'minun, mari kita bertobat sama Allah. Yang enggak ada salahnya minta level 1, karena Rasulullah sudah nyuruh. Nah, kalau mintanya tinggi dikasih rendah juga insyaallah enggak sedih nanti masuk surga. Ya Allah, surga saya paling terakhir. Bidadarinya cuma 2, 3, enggak ada. Ya Allah, itu kok teman saya bidadarinya hidungnya lebih mancung, punya saya agak miring dikit. Enggak ada. Enggak sempat mikir gitu. Antum merasa paling keren, paling mantap, antum penguasa sudah di situ. Itu paling rendah aja gitu mikirnya. Kalau masih ada iri, ya Allah, gak enak banget. Kapan ya bisa ke sana itu? Level berikutnya, multi level kan? Itu masih sedih. Itu namanya bukan surga kalau sedih. Itu di dunia, kampanye kalah, sedih. Itu di dunia. Kalau di akhirat, antum adalah yang paling keren, paling mantap. Kita mau yang mana? Udah, insya Allah nggak ada. Yang penting masuk surga, itu aja dulu. Itu dulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hak hak Allah hak hamba atas Allah supaya nggak menghadap dia. Jadi walaupun berbuat dosa, yang penting nggak batal la ilaha illallahnya, masih ada kesempatan untuk masuk surga langsung atau masuk ke jahanam dulu, jahanamiun. Tapi masih mending lah daripada jadi kafir Quraisy selama-lamanya di neraka. Hadirin hadirat, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, dan menjadikan kita ini jadi orang-orang yang betul-betul berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ngelihat saudaranya salah, ngelihat saudaranya kayaknya saudara saya ini sesat, ini ya kita doain baik-baik, saling mendoakan aja. Ya gitulah.
Jangan kasar-kasar lah sesama kaum muslimin. Yuk saling mendoakan, saling menasehati, saling memberi. Ayo bebaskan lahan di depan iya, insyaallah. Nah, walaupun antum hanya membebaskan dengan doa, tidak apa-apa. Doa orang soleh itu tidak boleh kita main-main. Nah, di sini banyak wali-wali Allah, insyaallah yang rajin sholat 5 waktu, bahkan pas sabikul khair, doa-doa antum didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan yang hadir mudah-mudahan masuk surga semuanya, kalau bisa tanpa hisab ya Allah. Amin. Ada nggak neraka? Ada. Buktinya pernah lihat orang kesurupan enggak? Iblis itu ada, jin itu ada. Ayo, wah ngancam dia. Pernah lihat alam gaib nggak? Alam gaib itu ada, tapi masalahnya kita ini hanya takut alam gaib sama itu tok, penampakan tok. Nenek penampakan ketawa-ketawa itu malah kita takut. Dia ketawa, takut di TV. Kan ada penampakan tuh benar. Dulu zaman Nabi itu jin itu nyuri zakat, pura-pura jadi nenek-nenek tua, nyuri zakat. Abu Hurairah jaganya DKM-nya. Ditangkap. Saya ini orang tua. Kira-kira kalau panjenengan malam-malam ada nenek-nenek curi gitu, mungkin lari ya. Padahal nenek-nenek kok takut ya. Ini penampakan. Kita takut sama gitu-gitu, sama jin, iblis, penunggu ini takutnya. Kalau nggak dikasih ini nanti kita kualat abis. Kenapa kita nggak takut sama Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama Tuhannya iblis itu. Buktinya kalau orang kesurupan dimasukin jin tuh, demi Allah dibacain Al-Quran itu ketakutan, kepanasan. Nanti jinnya pandai baca Quran, kamu baca Quran salah ya, jangan takut. Itu memang untuk downkan. Jadi ada pernah orang ngobatin orang baca surat Al-Jin, kata jinnya lebih fasih. Tapi jangan takut, dia memang gitu untuk jatuhkan mental kita. Itu ada, alam jin tuh ada, alam gaib tuh ada, tapi kita tuh alam gaibnya alam jin toh. Pohon keramat toh yang kita takut. Kenapa nggak takut sama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta pohon itu? Itulah ketika fitrah kita sudah kotor, kita takluk sama yang seperti itu, padahal Allah penguasa alam semesta. Seandainya semua manusia bersatu, semua jin bersatu, zaman dulu sampai zaman akhir, untuk menyerang orang-orang yang benar, nggak akan ngefek. Kalau Allah nggak mentakdirkan, yang penting benar aja dulu. Ciri-ciri orang benar itu murah senyum, kemudian saling mendoakan. Jangan suka mengadu domba, apalagi ngadu sapi, apalagi ngadu jangan diadu domba. Kaum muslimin harus disatukan dengan doa-doa kita. Nanti gimana? Ya kaum muslimin beda-beda, nanti ada yang ada yang keliru, diingatkan, dinasehatin sebisa kita. Selama dia masih la ilaha illallah Rasulullah, dia punya hak atas kita untuk kita doakan. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Iya, betul itu kita insyaallah. Justru kita harusnya kasihan lihat saudara kita yang masih salah, bukan malah dijauhi. Ya yang salah juga jangan sombong. So alim lo dasar meneng kowe. Wis entek waktune. Sudah habis waktunya. Oke, karena saya sudah dimarahin, waktunya sudah habis, saya masuk ke pertanyaan. Ya, pertanyaan yang gampang aja, yang susah saya buat. Bentar dulu cari yang gampang. Ini yang oke, bismillah. Pergantian hari dalam Islam masuknya waktu asar maghrib. Maksudnya? Ustadz, pergantian hari dalam Islam masuknya waktu asar maghrib itu mungkin gini maksudnya. Kapan sih ini disebut asar sudah masuk gitu kalau dalam Islam? Perganti asar waktu maghrib itu kapan gitu? Itu mungkin maksudnya. Awal hari dalam Islam. Dalam dunia atau dalam Islam? Kalau versi hitungan kita ibadah itu pakai bulan, kemudian hari itu dimulai hari berikutnya ketika matahari terbenam. Ini sekarang ini hari Jumat, baca surat Al-Kahfi, matahari terbenam, udah masuk hari Sabtu. Tapi kalau belum sempat baca Al-Kahfi, baca aja juga nggak apa-apa, karena kalau lagi sibuk. Oke, itu. Jadi ketika matahari udah terbenam, udah masuk hari berikutnya. Kalau internasional kan jam 12 ya, Traveloka atau tiket kereta itu 00.30 itu udah masuk hari berikutnya. Jadi agak lambat dikit
Jadi itu ya. Jadi matahari terbenam sudah masuk hari berikutnya. Hari ini hari apa? Ahad. Ahad, teng terbenam masuk hari Senin. Nah, jadi sudah hari Senin itu. Apa namanya? Sudah masuk ke hari Senin. Waktu asar atau maghrib mungkin gitu maksudnya nanya. Pas asar atau pas maghrib? Pas maghrib. Pas maghrib matahari terbenam masuk hari berikutnya. Nah, cari yang gampang, yang ngeritik nggak saya baca, nanti saya sedih. Oke. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita padahal sudah bertahun-tahun, sedangkan yang lain begitu mudah dikabulkan? Ini sambil nangis, kayaknya nulisnya sambil nangis nih, berlinangan air mata. Sedangkan yang lain begitu mudah dikabulkan. Minta Pajero, datang Bujero juga. Pajero datang, Bujero datang. Ya Allah, ini aku minta sepeda ontel nggak teko-teko. Apakah saya dosa jika mempertanyakan hal ini, Ustadz? Pertanyakan pada diri sendiri, itu yang pertama. Jadi kalau doa nggak dikabulkan itu jangan ngeritik Allah, ngeritik diri sendiri itu bagus. Akhirnya tambah semangat. Ya Allah, ini sudah tiba apa kalau masa harus bayar utang itu apa? Masa tempo, jatuh tempo. Aduh, udah jatuh tempo harus lunas ini untuk bayar SPP. Malu nanti kalau di drop out. Ya Allah. Ya Allah. Betul jatuh tempo tetap. Belum dikabulkan. Sia-sia enggak doanya? Enggak. Kalau bahasanya salafus saleh Umar Khattab, kalau bisa kamu itu berdoa untuk baikin sandal, minta garam, minta sama Allah. Itu bedanya orang Jepang sama orang Islam. Orang Islam itu, tapi jangan berdoa juga, ya Allah, hutangku banyak banget tapi aku mau tidur aja terus. Usaha dulu jualan gorengan jadi perantara yang baik, tapi usaha sekecil apapun lakukan. Nanti ngomong, ya Allah saya sudah bisa sebisanya gini, hasilnya sama engkau. Saya memang nggak bisa jadi miliarder, terus nggak naik memang. Yang penting usaha dulu. Nah, kalau nggak dikabulin, tidak ada salahnya nyalahkan diri sendiri. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang berdoa di tengah padang pasir, fusu nangis. Tapi apa kata Nabi? Wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram. Doa nangis, tapi bajunya hasil nyuri. Atau ya di jemuran, yang mentang-mentang nggak punya baju, akhirnya curi baju orang di jemuran. Terus berdoa, ya Allah, ini nyuri dapat yang jelek, ya Allah ganti yang bagus. Astagfirullahaladzim. Dia bagaimana waktu berdoa pakai seragam yang haram, pakai seragam hasil curian, atau seragam apalah, wallahu a'lam. Atau seragamnya bukan seragam yang Allah kehendaki kalau perempuan. Oh ya Allah, sayang nih saya cantik banget, body saya langsing, kalau nggak jadi iklan sampo sayang. Ya Allah, kenapa saya nggak terpilih jadi Miss Putri Indonesia padahal saya sudah menampilkan segala-galanya? Ya Allah, mintanya untuk sesuatu yang salah, kemudian seragamnya udah salah. Kan tidak boleh menampakkan kebaikan-kebaikan yang perhiasan-perhiasan kepada selain mahramnya. Kepada mahramnya aja nggak boleh kalau nggak ada urusannya. Contohnya ini bapaknya, anaknya perempuan mau diperiksa atau apa. Ini enggak, sengaja dilihat-lihatkan biar orang-orang pada rusak sarafnya. Astagfirullah. Jadi nggak apa-apa hadirin, kalau doa nggak dikabulkan terus aja. Dalam beberapa riwayat, orang yang nggak dikabulkan doanya kelak di hari kiamat itu pas melihat balasannya itu ngomongnya gini, coba doaku nggak ada yang dikabulkan satupun. Imam Bukhari pernah begini, saya nggak mau berdoa sama Allah. Bukan saya nggak mau berdoa, saya itu kalau berdoa pilih-pilih banget. Saya takutnya kalau dikabulin nggak dapat di akhirat. Kan ada sebagian itu kalau berdoa itu mustajab, sebagian ulama, karena hatinya bersih, rajin mendoakan orang tua, rajin menolong tetangga, nggak kasar, nggak gitu. Masya Allah, doanya makbul, wali Allah, orang baik, rajin sholat 5 waktu, sholat sunat juga. Imam Bukhari sampai ngomong begitu, saya takut nanti kalau dikabulkan nggak dapat di akhirat, karena ingin banget yang di akhirat. Jadi sakingnya nggak dikabulkan di akhirat besar begitu sampai ngomong, coba doa saya nggak usah ada yang dikabulkan. Itu yang membuat kita tambah semangat. Doa itu lambang kita bertauhid atau enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah, ud'uni astajib lakum. Innalladzina
Istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong enggak mau berdoa kepadaku, ibadah di sini doa, itu akan masuk jahanam. Jadi kalau kita rajin doa itu sudah lambang kita itu hamba Allah. Jangan saya ini S1 manajemen, S2 juga manajemen, S3 manajemen dipakai oleh PBB. Wah, Korun kalah sama saya kekayaannya. Bill Gates atau siapa kira-kira yang paling kaya? Ada lagi katanya. Jangan sampai merasa kekayaan itu dari usaha dia. Kan ada orang nggak usah berdoa, kayaknya nggak pernah berdoa, itu ujian itu nggak usah berdoa, dia nggak usah berdoa langsung ngerjain lulus pintar. Bukan gitu. Kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ujian. Dengan kemampuan kita, apakah kita bersandar pada kemampuan kita atau hanya pada Allah? Korun itu mantap kalau jualan, mantap banget. Dia tadinya orang miskin bisa cepat kaya, bahkan Firaun pun jadi anunya apa? Padahal Yahudi itu disiksa aslinya sama Firaun. Korun mana bisa? Lu siksa gua. Gua kasih emas loh, menang. Penguasa Mesir, bisnismen waktu itu, modal itu bisa ngatur negara, men. Serius nggak? Tanya aja sama orang yang besar modalnya. Kalau untuk kebaikan bagus, tapi untuk kejahatan, Korun itu kerjasama dengan Firaun. Sampai lebih memihak kepada Firaun daripada ke saudaranya satu kampung Bani Israel, Nabi Musa. Mentang-mentang uangnya banyak. Itu malahan ketika didakwahi oleh Nabi Musa, tadi pagi kan udah kita baca, innama utituhu min ilmin indi. Saya itu dapat gitu karena mantap, memang IQ saya itu mantap. Saya itu kalau duduk sebentar iya bisnis mantap. Kuncinya banyak. Itu jangan seperti itu. Jadi hadirin jangan kecewa. Pesan saya juga berdoa nggak dikabul-kabulkan. Sedih juga sih. Ya tapi udahlah, sedih sama-sama yuk, nangis kita. Tapi jangan menyalahkan Allah. Mungkin saya masih suka ngejek orang. Mungkin saya masih suka merendahkan orang lain. Saya masih mendolimi orang lain. Masih orang itu mendoakan kita. Ya dosa kita itu begitu banyak. Gak usah Allah yang disalahkan. Salahkan kita dulu. Ya Allah, takkan jatuh tempo ya Allah, saya di motor saya suruh ya pakai sistem riba juga. Akhirnya itu kan ditarik lagi motornya, doa saya nggak dikabulkan. Jangan menyerah, tapi ya juga hati-hati, makanya kalau mau amalah jangan sembarangan beli-beli, nanti disedot doang, disedot sama penyedot-penyedot. Itu apa namanya? Jadi pernah kita berdoa, ya Allah jatuh tempo, ya Allah gol itu ya. Kalau pemain bola kan berdoa juga tetap kalah, udah berdoa, yang nggak berdoa menang. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan disalahkan Allah, salahkan diri kita sendiri. Terus jangan khawatir, Allah Subhanahu Wa Taala maha adil dan maha bijaksana. Itu pesan saya. Berapa kali kita berdoa tapi tetap aja barangnya, ya Allah kembalikan barangnya, nggak kembali. Ya Allah, orang itu sadarkan dia pernah ngambil uang saya, nggak membalikan, nggak kembali juga. Berapa kali kita ngalami terus? Nggak boleh kita nyerah, tetap terus berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang susah. Soalnya kan inginnya kita itu gini, sekali berdoa gitu, sim salabim ada. Ya Allah mau pisang, pisang. Ya Allah mau mobil Pajero dan Bujero, ada. Ya Allah, itu surga Pak Ci. Itu surga, yang ada, yang baru sudah ada, itu surga. Atau film lah, atau itu dunia itu memang menguji kita tetap setia sama Allah Subhanahu Wa Taala nggak, walaupun kita dikasih kemiskinan atau kekurangan. Terus yang kaya ketika berdoa dikabulkan, terus itu juga belum tentu itu diridhoi oleh Allah, tergantung dia pakainya bagaimana. Contohnya Korun tadi. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, istidraj itu kalau dia minta dapat. Tapi dia gunakan untuk kemaksiatan. Banyak banget hartanya. Wah, orang Islam sok-sokan mau memboikot. Padahal dia pakai Facebook aku. Banyak kerja di Google, orang-orang Islam di servernya aja bro, orang Islam semua itu yang jaga. Wah, memang sombong kan, jadi mentang-mentang dia pintar. Ya umat Islam ya suruh gimana lagi cari uang di situ ya, buat server sendiri kek. Ya gimana lagi, yang penting kontraknya bagus saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kedua. Habis nggak waktunya Mas? 9 menit. Jangan diusir ya, kalau masih ada jangan diusir. 10 menit boleh. Saya cari yang mudah. Bagaimana hukumnya jika saya beribadah mengharapkan bertemu bidadari? Ini yang nanya berarti cowok.
Bagaimana hukumnya jika saya beribadah mengharapkan bertemu bidadari di surga setelah saya membaca kitab Tamasya ke Surga karya Ibnu Qayyim? Apakah saya bersalah? Tidak bersalah. Tidak bersalah. Jadi iming-iming Allah itu untuk menarik orang itu banyak. Pakai pahala Allah itu lebih besar. Bahkan di surat Al-Waqi'ah, di surat Ar-Rahman itu dibicarakan tentang bidadari itu normal. Yang mengatakan gini, itu ibadah kamu belum ikhlas kalau mengharapkan bidadari. Kok tahu ya sampean? Saya belum ikhlas. Memang sampean enggak mau ya? Ya mau juga sih, cuma isin aku ngomong karo kowe. Gengsi, jaim. Alah. Ya memang itu manusia itu ada saraf, kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kalau yang nisa itu ya rijal itu. Jadi perempuan juga sama. Allah uji dengan lawan jenis. Yang laki-laki memang Allah sudah fitrahkan gitu. Makanya jangan makanin perempuan di dunia dengan cara yang haram, menikmati perempuan dengan cara yang haram, walaupun banyak uang, ganti-ganti 100 kali. Kalau diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak apa-apa, masuk surga, masuk neraka nanti juga saya masuk surga. Ya kalau masuk surga lagi. Kalau kita ngejek-ngejek syariat tuh nggak bisa nanti masuk, nggak apa-apa masuk. Kayak Yahudi akhirnya. Kita kan anak Allah dan kesayangannya. Nahnu abnaullah wa ahibba'u. Kita ini anak-anak Allah loh. Sampai bahasanya itu anak-anak Allah. Saking anunya lah GR, gede rasanya itu mantap gitu. Kita ini kan anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, ya paling masuk neraka 40 hari. Ya beberapa hari aja nanti ya masuk surga lagi. Astagfirullahaladzim. Yakin. Tapi kan dia itu mengatakan kepada Allah tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, itu kan ngejek. Berapa Pak? Dosa ditusuk tidak terasa. Ini ngejek. Nauzubillah. Iya memang nanti saya insya Allah masuk surga juga. Sampai udah ngejek. Ngejek adab Allah itu enteng, ringan, tidak boleh. Itu bisa kufur. Itu kayak orang Yahudi mengatakan masuk surga nanti juga ujung-ujungnya. Paling berapa hari tok transit di neraka. Ayaman ma'dudat. Beberapa hari tok. Sedih loh, insyaallah surga. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang yang suka ngejek. Yahudi itu memang suka ngejek. Nabi Muhammad tuh diejek terus sama mereka. Ngaku-ngaku nabi tapi kok kiblatnya nebeng. Kan dulu awal-awal di Madinah kiblatnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Katanya nabi, kiblatnya masih nebeng. Pas dipindahin ke Masjidil Haram, gimana sih agamaku nggak serius amat, baru dikritik itu udah pindah lagi ke Mekah. Kiblat kayak main-main aja, maju kena, mundur kena. Ya memang kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan terus ngerjain umat Islam dari dulu sampai sekarang tuh orang-orang Yahudi. Ngejek, bully. Nabi Muhammad dulu riba. Abu Bakar aja digituin, riba enggak apa-apa kok. Allah aja pakai riba. Gitu bahasanya, subhanallah. Allah man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifuhu adafan katsira. Allah aja pakai riba kan. Yo, siapa yang minjamin aku nanti akan gua balikan berlipat-lipat. Nah, itu Allah aja pakai, masa kita enggak boleh. Otaknya memang otak riba dari dulu di Madinah gitu. Makanya Nabi langsung kontrol pasar, enggak boleh riba-ribaan. Harus jujur, enggak boleh sembunyi-sembunyian. Ala kulli hal, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak berdosa dan orang yang berjuang di jalan Allah. Dulu pahlawan-pahlawan kita berani melawan penjajah, ya ada iming-imingnya. Coba ayo kamu nanti mati jadi pahlawan nasional, mana mau. Santri yang bergerak semua sama kiainya. Nih dalam kitab ini nanti kalau kamu mati itu mantap matinya, dimuliakan, langsung disambut oleh malaikat-malaikat. Derajatnya mantap banget, syuhada. Keren. Udah ngapain dunia. Dulu sahabat kan ketika diceritain surga begitu langsung dibuang kurmanya, langsung maju cari mati. Tapi untuk kebaikan ya, jangan bunuh saudara sama muslim. Kalau kita salah semangat atau ya nggak tahu kita dikontrol terus dikerjain. Nauzubillah min syarril fitan ma tuhharu minha wa ma batun. Memang itu untuk menyemangati. Buktinya nggak usah gitulah, Dek. Akan kutunggu jandamu sampai mayatmu, saya nggak mau nikah lagi. Ya pernah kan ya. Pokoknya kamu kalau ngerebut diawas kamu sampai mati-matian rebutan cewek dunia, nanti giginya bakalan ompong. Kalau ketabrak mobil selesai, nggak mau lagi sama dia. Itu gara-gara cewek dunia aja. Mati-matian nggak? Wah iya. Apalagi banyak uang. Di dunia aja buat lupa daratan. Makanya Allah jangan di dunia, nantilah di akhirat kenyang, mantap, nggak ada efek sampingnya. Di dunia ya satu ingin dua ingin satu, dua ingin tiga. Oke, selama 4 masih boleh ya diupayakan dengan cara baik-baik. Baik. Tapi hadirin, nggak dosa seperti itu. Ya bagi yang mengatakan memang nggak mau ya nggak apa-apa.
Berarti sampean nggak tergiur dengan apa yang Allah iming-imingi dalam Al-Quran tentang bidadari-bidadari itu, di hadis-hadis Nabi itu. Memang Nabi begitu cara memotivasi sahabat, nggak aib, nggak aib. Oke, kemudian berapa menit lagi? 3 menit, cari yang gampang. Oh, ini pertanyaan paling susah. Assalamualaikum Ustadz, bukannya kita tidak diperbolehkan bersujud kepada selain Allah, tetapi mengapa Allah memerintahkan iblis bersujud kepada Nabi Adam? Syukron, afwan. Belum dijawab sudah afwan. Kan kita nggak boleh sujud kepada selain Allah, tapi kenapa iblis suruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Yang harus dicatat, dan dulu juga ada syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sujud. Di zaman Nabi Muhammad lebih ketat untuk penjagaan tauhid. Dulu sujud kepada orang tua, sujud di beberapa syariat Nabi masih boleh. Contohnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf jadi raja, keluarganya datang pada sujud. Syariat waktu itu masih membolehkan. Yang tidak boleh sujud niat ibadah. Itu yang pertama yang dilakukan oleh para ulama untuk menjawab ini. Seperti itu. Jadi dalam beberapa syariat yang dulu sujud masih diperbolehkan. Nabi Muhammad diperketat supaya menghindari, takutnya nanti kalau sujud terus sujud, takutnya kecanduan berlebihan, makanya dihindari Nabi Muhammad. Kalau seandainya seorang perempuan boleh sujud kepada seorang hamba boleh sujud kepada sama manusia, perempuan boleh sujud sama suaminya. Tapi kan Nabi Muhammad menjaga banget supaya lebih terjaga tauhid umat ini. Itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan iblis, sama sekali bukan kamu sembah iblis ya, beribadah sama dia, bukan. Memang hanya untuk penghormatan, sujud penghormatannya persis yang kayak Nabi Yusuf ketika jadi raja, orang tuanya, teman-temannya sujud kepada dia. Mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang terjadi. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh kepada yang mungkar, kepada yang syirik. Seperti itu. Juga kalau syariat Nabi sebelumnya, beberapa syariat diperbolehkan sujud kepada orang senior, tapi Nabi Muhammad menghindari. Kalau cium tangan boleh cium tangan ya, tapi jangan juga terlalu berlebihan. Digigit, ya marah nanti gimana? Ya boleh orang anak kepada orang tua. Kalau orang Arab itu cium ini, kening. Kalau orang Indonesia kan nggak sopan ya. Ada kiai atau ustadznya pegang kepalanya dicium. Jenengan apa-apaan. Kalau di Arab justru cium kepala itu bagus, pegangin kepala itu. Di Indonesia ya gimana gitu, endas itu kan kehormatan, enggak sopan, sirah. Astagfirullah, saya bukan Jawanya udah terkontaminasi. Endas itu untuk ikan gabus ya, kucing endas. Kalau sirah lah mungkin, atau apalah, roksun kalau bahasa Arab, roksun kepala. Oke, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Nanti kalau seandainya ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan diluruskan. Mudah-mudahan panjenengan masuk surga tanpa hisab dan masuk surga Firdaus. Saya juga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi jangan malu-malu untuk meluruskan kesalahan saya kepada para ustadz dan kiai yang ada di sini atau para tokoh-tokoh. Saya mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kesehatan mereka dan memberkati keluarga dan harta mereka untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.